Halo teman, pernahkah teman-teman melihat, mendengarkan, atau menyaksikan siaran berita mengenai penggelembungan suatu akun dalam laporan keuangan perusahaan? Kira-kira, bagaimana seorang auditor menangani kasus tersebut? Dalam hal ini, kelompok kami yang beranggotakan Wiwit Wijio Mukti, Jauza Nada Alfiah, Fitri Isnaini, dan Feni Zulfiana akan membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dengan memaparkan salah satu kasus penggelembungan suatu akun dalam laporan keuangan berupa kisruh PT 3 Pilar Sejahtera Food. Terdapat 4 konsep besar yang akan kami bahas, berupa gambaran umum kasus, penyimpangan yang terjadi, rekomendasi seorang auditor, serta pengendalian yang harus dilakukan oleh PT 3 Pilar Sejahtera Food. Penyimpangan aset dan beban PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA. PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA alias TPS Food merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang-barang consumer food. Perusahaan menjalankan bisnisnya melalui 2 entitas anak usaha yang kemudian dibagi dalam 7 perusahaan di entitas food dan 6 anak usaha di entitas beras. Nama produsen makanan ringan merek Taro ini terangkat ke permukaan setelah adanya penggerbekan pemerintah ke PT Indo Beras Unggul dengan tuduhan mengepul beras petani yang dimiliki subsidi pemerintah untuk diproses dan dikemas ulang menjadi beras premium. Sejak itu, bisnis beras yang sebelumnya menyumbang 50% pendapatan TPS Food tidak lagi beroperasi sehingga perseroan kehilangan potensi pendapatan sebesar 2 triliun per tahun. Dalam laporan hasil investigasi berbasis fakta PT Ernst & Young Indonesia atas manajemen baru AISA tertanggal 12 Maret 2019, PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk diduga menggelembungkan 4 triliun di laporan keuangan tahun 2017. Dugaan penggelembungan ditengarai terjadi pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap grup AISA. Selain itu, ada juga temuan dugaan penggelembungan pendapatan senilai 662 miliar dan penggelembungan lain senilai 329 miliar pada pos EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi entitas bisnis makanan dan emiten tersebut. Temuan lain dari laporan PT Ernst & Young Indonesia tersebut adalah aliran dana 1,78 triliun melalui berbagai skema dari grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. Selain itu, ditemukan juga adanya hubungan serta transaksi dengan pihak terafiliasi yang tidak menggunakan mekanisme pengungkapan atau disclosure yang memadai kepada stakeholder secara relevan. Hal tersebut ditengarai PT Ernst & Young Indonesia berpotensi melanggar keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Babekam LK nomor KEP-4/12-BL/2009 tentang afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu. Selain temuan tersebut, hal mendasar dari hasil laporan PT Ernst & Young Indonesia tersebut adalah adanya pencatatan keuangan yang berbeda dalam data internal dengan pencatatan yang digunakan auditor keuangan dalam proses mengaudit laporan keuangan tahun 2017. Belum lagi, PT Ernst & Young Indonesia mendasari informasi manajemen baru bahwa manajemen lama AISA membuat pembukuan yang berbeda untuk tujuan eksternal. Berikut terdapat 6 penyimpangan yang dilakukan oleh PT Pilar Sejahtera Food. Yang pertama, ditemukan adanya pencatatan keuangan yang berbeda antara data internal perusahaan dengan pencatatan keuangan yang digunakan auditor dalam melakukan audit untuk tahun buku 2017. Kedua, terdapat dugaan overstatement sebesar 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Ketiga, terdapat dugaan overstatement sebesar 662 miliar pada penjualan dan 329 miliar pada EBITDA entitas food. Keempat,
terdapat aliran dana sebesar 1,78 triliun kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. Antara lain, pencairan pinjaman, pencairan deposito berjangka, dan lain-lain. Kelima, tidak ditemukan adanya pengungkapan secara memadai kepada para pemangku kepentingan terkait hubungan dan transaksi dengan pihak terafiliasi. Keenam, terdapat dualisme kepemimpinan TPS Food, yaitu antara Hengki Kustanto sebagai direksi baru dengan Joko Mangkuginta sebagai direksi yang lama. Berikut terdapat 9 rekomendasi solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus tersebut. Yang pertama, mengkaji terlebih dahulu laporan keuangan untuk membuktikan kebenaran terkait penggelembungan nilai aset tersebut. Kedua, menanyakan secara langsung mengenai penggelembungan nilai aset kepada manajemen terkait motif di balik penyimpangan tersebut, serta melakukan pengauditan mendetail dan berbasis fakta. Ketiga, menghubungi auditor grup Aisa untuk memastikan apakah mereka secara langsung terlibat dengan penyimpangan ini atau murni karena kelalaian sehingga tidak dapat mendeteksi adanya fraud. Yang keempat, diadakannya transparansi dalam hal pengkajian ulang dalam melakukan pemeriksaan, pemetaan, identifikasi, dan melakukan audit investigatif atas berbagai aspek finansial. Yang kelima, diadakannya audit investigatif secara komprehensif. Yang keenam, memanggil manajemen lama dan manajemen baru untuk diinvestigasi perihal kecurangan yang ada. Yang ketujuh, auditor juga harus mengajukan pertanyaan informasional untuk memperoleh informasi tentang fakta yang belum dimiliki oleh auditor. Kedelapan, jika auditor sebelumnya terbukti melakukan kelalaian dalam bertugas dan terbukti melanggar kode etik akuntan publik, maka perlu diberikan sanksi yang tegas berupa hukuman pidana, denda, atau suspend. Dan yang terakhir, meningkatkan pengendalian internal perusahaan karena tidak adanya disclosure yang memadai kepada para pemangku kepentingan yang relevan. Selain rekomendasi dari auditor, perusahaan juga perlu meningkatkan pengendalian internal agar permasalahan yang sama tidak terulang lagi. Nah, terdapat 10 hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan berupa: yang pertama, masalah dualisme kepemimpinan. Karena masih terdapatnya dualisme kepemimpinan, grup Aisa harus segera menetapkan satu manajemen yang berkuasa penuh atas perusahaan agar tidak terjadi ketimpangan kepemimpinan. Yang kedua, menciptakan kultur yang baik dalam perusahaan. Merujuk pada manajer baru yang saat terpilih, nantinya haruslah memiliki nilai integritas yang tinggi. Perusahaan juga harus menciptakan kultur yang baik dengan membina, memelihara, menjaga mental atau moral pegawai agar senantiasa bersikap jujur, disiplin, beretika dan berdedikasi, serta membangun mekanisme sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien. Yang ketiga, sistem penilaian risiko fraud dapat dilakukan dengan membuat deteksi, pemantauan, dan sistem yang meninjau kebijakan di bidang sumber daya manusia serta operasional. Yang keempat, pengawasan komite audit diperketat. Merujuk pada beberapa kecurangan yang terjadi pada tubuh Aisa, pengawasan yang harus dilakukan oleh komite audit berupa pelaporan langsung temuan-temuan penting oleh audit internal kepada komite audit, laporan periodik oleh pejabat etika tentang whistleblowing, dan laporan lain tentang ada tidaknya perilaku etis atau kecurangan yang dicurigai. Komite audit juga harus membantu menciptakan tone at the top yang efektif tentang pentingnya kejujuran dan perilaku etis dengan mendukung toleransi nol terhadap kecurangan. Yang kelima, mengimplementasikan program serta pengendalian anti kecurangan yang didasarkan pada nilai-nilai inti yang dianut oleh perusahaan. Yang keenam, mengefektifkan fungsi internal audit. Auditor internal harus lebih skeptif terhadap sesuatu sehingga dapat mendeteksi adanya kejanggalan laporan keuangan perusahaan. Auditor internal juga haruslah independen dan mempertahankan sikap profesionalisme dalam bekerja. Yang ketujuh, membentuk pengendalian internal yang mendetail.
yaitu pengendalian internal yang terkait dengan kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi, seperti lingkungan pengendalian yang baik, arus komunikasi dan informasi yang baik, aktivitas pengendalian yang baik, dan dilakukannya review secara rutin terhadap pengendalian yang sudah berjalan. Yang kedelapan, dilakukannya rotasi KAP. Dalam kasus ini, KAP Amir Abadi Yusuf, Arianto, Mawar, dan rekan telah menjadi auditor AISA sejak tahun 2004. Untuk itu, perlulah dilakukan adanya rotasi KAP. Yang ke-9 atau yang terakhir, reporting system. Prosedur penanganan kecurangan yang terjadi dari sistem pelaporan kejadian kecurangan, pengungkapan kepada pihak eksternal, dan prosedur investigasi perlulah dilaksanakan.